puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin, amin. Rupe. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Rupe mau memuji Yesus. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Mari sejam-jam kita sama-sama bangkit. Haleluya. Lebih lagi sorakkan. Soraklah haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, katakan haleluya. Haleluya. Nah, ucapan syukur katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu, Yesus. sebab Kau yang layak dipuja. Rupe mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya dengan kuat. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. haleluya. Soraklah Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak haleluya bagi Yesus. Katakan soraklah haleluya. Lebih kuat lagi sorakkan haleluya. Lebih kuat lagi. Soraklah haleluya. Lebih kuat. Soraklah Kanan dulu, haleluya. kanan dulu. Yang kiri dong sorakkan. Haleluya. Soraklah. Mantap sebelah kiri. Sekali lagi kanan ya, kanan. Kiri stop. Soraklah. Soraklah. Lebih kuat. Haleluya. Yes. Wow, dahsyat. Sekarang sebelah kiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua melompat bagi Yesus. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Wuh. Boleh lihat kiri kananmu? Lihat kiri kanan, katakan, ayo bergirang dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, lihat kiri kananmu. Yes. Muka belakang, katakan, mari bergirang dalam Tuhan Yesus. Katakan, mari bergirang dalam Tuhan Saya mau Yesus. bergerak dalam Yesus. Haleluya. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh, dia girangkanku. Oh, jangan ku bersuka sebab
Satu kali lebih keras jemaat trumpet. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia. Satu kali lebih keras jemaat Tuhan. Dia girangkanku. Oh, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga. Mari dengar suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya juga. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya juga. Mari bersama-sama jawab panggilan Tuhan. Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Semuanya. Ku jawab ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Biar jemaat sendiri, ku jawab ya. Mari angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Lebih keras lagi. Satu kali lebih keras, ku jawab ya, ku jawab ya. Boleh lambaikan tangan kita semuanya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi. Oh, giranglah. Haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih buat Pastor Foni bersama Bapak. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadi di tempat ini. Dalam perjalanan tadi saya pikir ada Pastor Gary di tempat ini. Saya sempat WhatsApp, Pastor saya melayani di sini dan Pastor Gary blessing saya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau saya ada di tempat ini berarti saya dan saudara bukan orang yang biasa-biasa saja. Kalau kita malam hari ini ada di tempat ini, kita adalah orang yang sudah dipilih, sudah ditetapkan untuk mengalami kasih karunia yang dibedakan. Oleh karena kita sudah mengalami kasih karunia yang dibedakan melalui penebusan Yesus di kayu salib yang telah memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib, dari budak kepada pewaris. Kalau kita menyembah Yesus harus dengan segenap hati, harus dengan cinta, harus dengan kasih. Karena kita manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan dari isi hati Tuhan sendiri.
yang diciptakan dari kasihnya Dia dan diciptakan dari tangan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus mau menyembuhkan saya dan saudara sangat mudah. Kalau Yahweh mau memulihkan saya dan saudara terlalu mudah. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah engkau dipulihkan, setelah engkau disembuhkan, setelah engkau dilepaskan, setelah engkau diberkati, itu yang terpenting. Apakah engkau tetap berjalan bersama Yesus atau meninggalkan Yesus? Saudara, setiap kita diproses lewat keadaan yang berbeda-beda. Tapi percayalah, tujuannya sama, untuk menggenapi Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tahu, Yahweh tahu rancangan-rancangan apa yang ada di dalam Dia yang akan diberikan kepada kita. Bukan masa depan yang hancur, bukan kegagalan, bukan kehancuran, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Tapi seringkali orang berhenti di proses. Karena setiap kali proses datang, engkau protes. Mari malam hari ini kita semua berkata, welcome to the process. Waktu kita diproses, tidak protes, maka terjadi progres. Wow, di sini kalau nggak kenal maka tak sayang, pastor. Saya memperkenalkan diri. Pasti sudah kenal melalui flyer. Nama saya Ripka. James, suami saya adalah James. Kami dari Malang, kami bersama tim bertiga. Hampir 1 minggu kami pelayanan di Makassar. Dan luar biasa, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di Makassar. Saya yakin mata dan hati Tuhan ada atas Makassar. Tadi lagu-lagunya luar biasa, tepuk tangan yang dahsyat. Kalau kita berkata, aku percaya bahwa Tuhanku ajaib. Aku percaya bahwa Tuhanku dahsyat. Di dalam lembah pun ada mujizat. Di padang gurun pun ada mujizat. Kenapa engkau mesti ragu? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Kita hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Seringkali padang gurun membuat kita terhenti karena kita bersungut-sungut. Saya yakin Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak ada satupun yang tidak diproses Tuhan. Proses hanyalah satu jembatan untuk membawa kita satu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, mengalami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu nggak kenapa manusia diciptakan dari tangan Yesus sendiri, tangan Yahweh sendiri? Karena manusia spesial, diberi kehendak bebas untuk bergaul dengan Tuhan, diberi kesempatan untuk memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Saudara, mulut orang percaya itu ditakuti iblis. Mulut orang percaya itu ditakuti oleh singa ompong. Tapi Bapak Ibu Saudara seringkali tidak menyadari. Mulut, lidah itu adalah bagian-bagian tubuh yang paling kecil. Tapi sangat berbahaya buat musuh. Juga berbahaya buat masa depan kita. Kalau kita salah mengucapkan. Karena firman Tuhan di Amsal dikatakan, hidup matimu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati dengan ucapan kita. Musuh tahu bahwa orang percaya senjatanya adalah firman. Senjata orang percaya adalah kuasa perkataan. Oleh sebab itu musuh menghembuskan nafas ketakutan, kekhawatiran, kecemasan,
bahkan segala keadaan, situasi di sekitar kita dipakai musuh untuk memprovokasi kita supaya kita mengucapkan hal-hal yang sia-sia. Hari-hari ini Bapak Ibu, keadaan boleh gelap, keadaan boleh gelam. Tetapi Yesaya 60 ayat 1 ada dalam hidup kita. Justru keadaan dunia makin gelap, makin kelam. Berarti tanda-tanda pemulihan, penggenapan segala sesuatu atas orang percaya sedang terjadi. Kenapa kita takut? Gak perlu takut. Hujan datang, dipenuhi dengan ini itu, akhirnya sakit, batuk, flu berkepanjangan, gak usah takut. Selama engkau menyembah Tuhan yang benar. Selama engkau menyembah Yesus yang benar. Yahweh, Yeshua, Hamashiach. Apa yang kau perlu takutkan? Dimanapun, kemanapun kita berada, roh Tuhan ada di situ. Kalau roh Tuhan ada di situ, kehadiran Tuhan ada di situ. Mara bahaya, malapetaka, kedahsyatan malam pun, sakit penyakit sampar yang membusuk sekalipun tidak bisa menyentuh kita semua. Halo, mulai ngomong dengan kanan kiri, hati-hati dengan ucapanmu. Mulai hari ini bertobat, tidak boleh lagi mengutuki suaminya, istrinya, anak-anaknya, bisnis, usahanya, ministrinya, stop. Tapi berkati, lepaskan berkat terhadap temanmu yang dipakai Tuhan untuk memproses. Lepaskan berkat untuk orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Karena tanpa mereka kita nggak bisa menjadi dewasa. Kita nggak mengerti tentang arti mengampuni. Kita nggak mengerti tentang arti sabar. Karena kekelaman itu baik buat kita. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Hanya satu, pemulihan, penggenapan segala sesuatu. Harus digenapi. Setiap kita sudah tertulis di gulungan kitab kehidupan. Destiny kita mengalami Yesaya 55 ayat 11. Apa yang Yahweh firmankan, yang Tuhan ucapkan, yang Yesus ucapkan, itu yang akan dikerjakannya. Jadi tidak ada firman yang kembali begitu saja. Sebab firman itu verdik, firman itu fix, firman itu tidak bisa diganggu, gugat, dibatalkan oleh apapun. Pada waktu saya tadi masuk ke sini, penyembahan mulai datang, mulai dinaikkan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ada malaikat Tuhan di tempat ini. Berbahagialah engkau tadi yang sungguh-sungguh menyembah Yahweh. Pulang kau akan mengalami kelegaan. Engkau akan pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Ini sudah waktunya kita untuk bangkit. Kitalah burung buas dari timur yang akan menggenapi rancangan Tuhan di akhir zaman. Yang akan menyuarakan nyanyian baru, nyanyian pemulihan, bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan pikiran kita. Karena orang percaya hidupnya ditentukan oleh perkataan. Masa depan kita ditentukan oleh perkataan kita. Yang kedua, masa depan kita ditentukan oleh pikiran kita. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau takutkan, apa yang kau khawatirkan, itu yang akan kau alami. Masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita tabur. Setiap apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Masa depan kita ditentukan oleh keputusan-keputusan kita. Orang dewasa, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyambut Roh Kudus dengan benar, keputusannya pasti selalu tepat. Keputusannya pasti selalu benar dan tidak pernah salah.
Lalu yang terakhir yang tadi kita nyanyikan, hidup kita, masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Hari-hari ini engkau memegang apa? Kalau kemarin kita bisa mengandalkan koneksi kita, saudara kita, skill kita, semuanya. Tapi hari-hari ini kita hanya bisa mengandalkan satu nama di atas segala nama, yang berkuasa di atas langit, di langit dan di bawah langit, yaitu Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau keluar dari rancangan Tuhan, kau keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan, di luar Kristus, di luar Yesus, di luar Yahweh, engkau pasti menderita. Firman harus digenapi, kasih makin lama makin bertambah dingin. Tapi orang yang punya hubungan yang karib dengan Tuhan, perbedaannya apa? Pola pikirnya berubah, ucapannya berubah. Yang tadinya bersungut-sungut, sekarang tidak lagi bersungut-sungut. Ucapannya selalu membawa damai sejahtera. Kehadirannya jadi mujizat buat orang yang ada di sekitarnya. Kehadirannya jadi jawaban, jadi solusi bagi orang-orang yang membutuhkan jawaban dan solusi. Bukankah kita Yesus kecil di bumi? Kita portal-portal kecil. Ada banyak orang yang tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Yesus. Lewat karakter kita, lewat buah kehidupan kita, mereka bertobat dan percaya kepada Yahweh, kepada Yeshua HaMashiach. Perjalanan kekristenan kita tidak menentukan berapa lamanya kita ikut Tuhan, berapa lamanya kita melayani. Tapi buah-buah itu apakah sudah ada? Apakah sudah dinikmati oleh orang lain? Apakah buah kita pahit, masem, seperti mangga yang belum masak, lalu dipetik, diperam, waktu dimakan asam? Atau mangga yang masak pohon, pada waktu dipetik, dimakan, manisnya bukan main. Hidup itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Saudara mau tinggal terus bersungut-sungut, saudara terus mau tinggal di dalam kemarahan, kekecewaan, kepahitan, kebencian, pilihan saudara. Yang ada pasti kanker, miom, kiste, tumor, dan kroni-kroninya itu yang ada di tubuh saudara. Tapi kalau saudara memilih mengampuni, memilih hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, dan melakukan kebenarannya, semua sakit penyakit tidak akan menguasai saudara. Yang ada hidup saudara adalah memanifestasikan apa yang Bapa di surga itu lakukan, itu yang kita lakukan. Pilihan. Hari-hari ini saya mau katakan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau firman ngomong gini, tanda-tanda mau datangnya hujan kau tahu. Masa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, kakinya tinggal sedikit nginjak bumi, kau nggak tahu. Apakah selama ini engkau benar-benar bertemu dengan Yahweh? Ataukah engkau selama ini penyembahanmu, pelayananmu hanya sekedar rutinitas atau show off? Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang pertama perubahan hidupnya pasti terjadi. Karakternya yang tadinya sombong, tadinya egois, tidak sombong dan tidak egois. Saudara, untuk mengalami perpindahan dari pola pikir dosa kepada pola pikir kingdom itu enggak instan. Saya di tempat ini diproses Tuhan totally 21 tahun. Wah, apa aja itu, Bu? Macam-macam. Wah, Ibu enak ngomong, ngampuni. Ibu kan gak pernah dikhianati. Ibu kan gak pernah dilukai. Ya enak ngomong ngampunin. Saya mau katakan, bro, sis, saya sebelum ada di tempat ini saya dibentuk dulu.
Saya yakin kalau saya belum mengalami pembentukan, Tuhan gak akan kasih kesempatan saya berdiri di tempat ini. Hidup kita di bumi ini adalah tempat kesaksian. Siapa yang setuju bumi tempat kita kesaksian? Kalau mau di surga, kalau kita hidup di surga nanti, apa yang kita mau saksikan? Segala kemuliaan sudah ada di sana. Bumi ini adalah tempat kesaksian. Makanya Yahweh datang kepada milik kepunyaannya. Dia menebus milik kepunyaannya. Dia menanggung milik kepunyaannya. Yesus mau kita mengalami kebaikannya semakin hari semakin dalam. Mau mengalami kebaikan Tuhan? Mau mengalami Mazmur 65 ayat 5 ayat 45? Tuhan menyuruh kita, memanggil kita mendekat. Saudara, untuk mengalami kebaikannya. Goodness of God adanya di dalam rumah Bapa. Goodness of God itu adanya di hadirat Tuhan. Kalau Rupe mengumpulkan banyak orang, tujuannya untuk apa? Supaya saudara pulih. Supaya saudara sembuh. Supaya saudara diberkati pasti. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan akan mengubah pola pikir kita, akan merubah karakter kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Kalau kita diproses, jangan protes supaya ada progres. Waktu saya diproses sama Tuhan, waktu itu saya sempat lumpuh. Bapak Ibu Saudara, lumpuh enak enggak? Ya enggak enak lah, secara manusia enggak enak. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, karena mulut saya enggak dikasih bisu. Selama kuasa perkataan firman, kuasa perkataan di mulut saya itu masih ada, masih bisa ngomong, saya bisa mengucap syukur. Setiap hari saya perkatakan, kaki saya kamu harus jalan. Aku diciptakan bukan untuk mengalami kecacatan. Aku diciptakan bukan untuk lumpuh, tapi untuk menjadi saksi Kristus di bumi. Wah, menderita sekali secara manusia Bapak Ibu. Kalau mau ke toilet harus ngesot. Tapi lihat, saudara lihat saya berdiri di tempat ini. Bukan karena kuat gagah saya, tapi karena kasih karunia. Jadi tidak ada satupun yang saya banggakan selain saya memiliki Yahweh atau Yesus itu yang luar biasa. Dia sudah bilang datang kepada milik kepunyaannya. Siapa dia? Saya dan saudara. Tapi kita jangan menolak dia. Kita harus terima undangannya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja pasti engkau akan menerimanya. Saudara sadari di mulut kita ada kuasa perkataan yang mampu mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami rasa nggak nyaman, diizinkan mengalami rasa sakit, supaya kita bisa mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kita nggak pernah disakiti orang, nggak pernah dikhianati, nggak pernah dikecewakan, bagaimana kita bisa menyaksikan tentang mengampuni? Nggak mungkin. Terus, apakah sampai di situ? Saudara, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Divonis kena tumor payudara sebelah kiri. Dan hari itu juga harus diangkat. Tapi saya punya deal sama Tuhan. Bahwa dia adalah Yeshua HaMashiach, Yahweh Rafa. Dia tidak mungkin tidak bisa melakukan mujizat. Karena dia punya keajaiban. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Kehadirannya pasti mampu menyembuhkan yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat.
Hari itu saya mengambil keputusan no. Dapat uang dari mana untuk operasi? Waktu itu saya belum punya apa-apa. Tapi saya punya lutut dan air mata. Ketika kita berseru, maka dia mendengar. Halo? Peperangan akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, belajar seperti Raja Yosafat. Pada waktu dia mendengar ada laskar besar mau menyerangnya. Keputusannya pertama, mencari wajah Tuhan. Yang kedua, meminta pertolongan Tuhan. Lalu apa? Menceritakan masalahnya. Walaupun Tuhan tahu sekalipun gak diceritain. Tapi itulah Tuhan kita, selalu rindu bercakap-cakap dengan ciptaannya yang paling mulia. Yaitu namanya manusia. Menceritakan semua kesesakannya. Kalau sudah kita ceritakan atau kita doakan, jangan diambil lagi. Serahkan semuanya. Kalau sudah diserahkan, harus percaya. Kalau sudah percaya, apapun yang Roh Kudus suruhkan, apapun yang Yahweh suruhkan, harus taat. Mengampuni harga mati. Halo. Mengasihi sesama harga mati. Itu namanya taat. Taat itu melakukan apa yang disuruhkan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sampai hari itu, sampai hari ini, saya tidak operasi. Semua karena Yahweh yang luar biasa. Tadi lagu-lagunya benar-benar konfirmasi, saya sudah menyiapkan khotbah. Tuhan bilang, bukan itu. Saudara bisa nyanyi, harus bisa mengimani. Kalau saudara menyanyikan lagu ini dengan understanding, dengan nyanyian pengajaran, waktu engkau menyanyi, surga itu pasti bergetar. Dan dia pasti rindu untuk memulihkan keadaan saudara. Makanya nyanyian kita jangan nyanyian asal-asalan. Jangan nyanyian bersungut-sungut lagi. Nyanyian kegagalan, nyanyian kepedihan, nyanyian kemarahan. No. Yesaya 40 ayat 3 atau 4, Tuhan memberikan kita nyanyian baru di mulut kita untuk memuji-muji Yahweh. Banyak orang melihat lalu menjadi takut dan percaya kepada Yahweh. Halo, orang melihat nyanyian kita, ketemu si ibu itu ya, wah setiap hari ngomong, ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ketemu lagi besok, terima kasih Yesus. Sekalipun masalahnya belum selesai, sekalipun sampai hari ini ibu ini masih terus mencucurkan air mata, tapi nyanyiannya bukan nyanyian kekecewaan, bukan nyanyian kemarahan, nyanyian ucapan syukur. Itu yang dilakukan Raja Yosafat. Pada waktu dia datang, laskar itu sudah pada jadi mayat dan dia tidak menjarah. Bagian kita hanya hari ini, apapun yang terjadi, jangan dengarkan apa kata orang. Jangan dengarkan apa yang engkau dengar yang tidak sesuai firman. Dan tidak usah melihat yang tidak perlu kau lihat. Lihatlah, belajarlah seperti Abraham. Dia melihat sejauh mana Yeshua, Yahweh itu melihat. Maka dia selalu mengalami berkat-berkat yang dasar, bukan seperti Lot. Wah, Bapak Ibu Saudara, wah enak, ibu kan gak pernah disakiti, gak pernah dikecewakan, baru cuma prosesnya begitu. Saudara, saya pun pernah dikecewakan. Saya bukan malaikat. Malaikat aja bisa kecewa. Halo Bapak Ibu Saudara. Pada waktu saya mengalami itu, saya memilih belajar diam untuk menggenapi Yesaya 30 ayat 15. Dengan tinggal diam dan bertobat, di situ kita akan memperoleh kekuatan. Disitulah kita izinkan Tuhan bekerja, mencipta kita kembali
supaya kita lahir dari kebenaran, tidak lagi lahir dari daging yang fana ini. Di situ Tuhan banyak bicara tentang Dia. Bagaimana kalau hari ini saya bisa berdiri di sini supaya Yesaya 61 ayat 1 dan 2 digenapi, membebaskan yang terikat, yang terbelenggu. Supaya saya bisa membawa kabar baik bahwa tahun rahmat Yahweh sudah tiba. Gak enak disakiti mana ada, apalagi dikhianati mana enak. Apalagi kalau kita diomongin, difitnah yang tidak kita lakukan. Tapi kita belajar seperti Yesus. Punya kesempatan untuk membalas tapi gak mau membalas. Memilih mengampuni. Kalau kita mengampuni pasti beres kabeh. Saudara tahu beres kabeh? Ya bahasa Surabaya beres kabeh. Saya lahir di Malang, tapi saya juga mondar-mandir Surabaya, Malang, ya Solo, dan sekarang Makassar, ya Jakarta. Itu semua karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Siapa yang percaya ngomong sama kanan kiri, ada Yesus, pasti beres kabeh. Tuhan cuma minta bejana hati yang baik, tanah yang baik. Kalau kita bisa mengampuni, lihat orang-orang yang mengampuni itu wajahnya itu awet muda. Tapi orang yang penuh kemarahan, kepahitan, in the spirit kayak monster. Ya padahal sudah pakai, ya make upnya itu luar biasa mahalnya. Mungkin udah pakai Chanel, udah pakai Dior. Tapi karena di dalam hatinya penuh dengan sampah. In the spirit Bapak Ibu, maaf kata, kayak monster. Tapi kalau hati kita clear bersih, suka-sukamu. Kamu mau marah, kamu mau jengkel, kamu mau sakiti aku punya batasan. Aku pasang rambu-rambu kata Yeremia. Ini hanya sampai di sini, tidak perlu menguasai hati kita. Saudara pulang dari tempat ini, engkau yang ada kekecewaan dengan orang tuamu, dengan papamu, mamamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu. Berdamai. Karena Tuhan akan mengadakan mujizat yang tidak lazim hari-hari ini. Jangan sampai kita tertinggal, kita tidak mengalami apa-apa. Nanti engkau akan bilang, aku sudah melayani puluhan tahun. Jadi WL, jadi singer, jadi pengkhotbah, jadi pendoa syafaat. Tapi kau gak ngalami apa-apa. Karena di dalam hatimu masih penuh dengan sampah. Penuh dengan kemarahan. Gak perlu menghakimi orang Bapak Ibu. 1 jari ke orang, 4 jari itu ke kita sendiri. Daripada kita sibuk ngurusin dosa orang lain, stronghold orang lain, kelemahan orang lain. Sibuklah mengoreksi diri. Bersiap-siap untuk menjadi mempelai Kristus. Bersiap-siap waktu Yahweh datang. Pakaian kita sudah pakai pakaian pesta. Bukan pakaian compang-camping. Tapi penyembahan kita benar-benar berkenan di hadapan Yahweh. Kesaksian kita benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi kebanggaan Yahweh. Hidup kita tidak lagi dihinggapi oleh rasa takut dan intimidasi apapun. Masih banyak orang-orang yang terintimidasi. Masih banyak orang-orang yang tertawan. Malam hari ini Tuhan mau bebaskan saudara. Tuhan mau sembuhkan saudara. Tuhan mau pulihkan saudara. Tetapi ketika ekonomi saudara dipulihkan, keuangan saudara dipulihkan. Yang pertama saudara harus tahu. Di dalam Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Yahweh untuk Yahweh dan sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya senang sekali hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Dan saya yakin kita semua pulang dari tempat ini akan mengalami perubahan pola pikir. Belajar tentang mengampuni, belajar tentang mengasihi, belajar tentang memberi. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya penuh kasih. Hidupnya pasti penuh dengan pengampunan. Mari sama-sama saya jemput untuk bangkit berdiri.